kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan presentasikan presentasi dari kelompok kami, yaitu karyawan. Karyawan merupakan aset utama perusahaan yang memiliki peran sebagai perencanaan dan pelaku berbagai aktivitas dalam suatu organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar belakang pendidikan yang dibawa ke dalam suatu lingkungan organisasi perusahaan. Dan mereka berbeda dengan sumber daya perusahaan lainnya seperti uang, mesin, dan material lainnya yang dapat diatur sepenuhnya oleh pimpinan untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya saya berikan pemateri kedua. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Karir. Kata karir lebih menunjuk pada pekerjaan jabatan yang dipilih sebagai pikiran dan ternyata mewarnai seluruh karir memerlukan pekerjaan yang harus sekedar mendapat pekerjaan. Istilah karir telah digunakan untuk menentukan orang-orang pada masing-masing peranan atau status mereka. Saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, saya persilakan kepada materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok pertama, yaitu konsep-konsep dasar perencanaan karir. Dapat secara rinci dapat diuraikan dalam istilah-istilah perencanaan karir seperti yang diungkapkan Handoko 1999 adalah: satu, karir. Suatu karir adalah seluruh pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Dua, jalur karir atau career path. Suatu jalur karir adalah pola pekerjaan-pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Tiga, sasaran-sasaran karir, career goals. Sasaran karir adalah posisi waktu yang akan datang di mana seorang berjuang untuk mencapainya sebagai bagian karirnya. Empat, perencanaan karir atau career planning. Perencanaan karir adalah proses melalui masa seseorang memilih sasaran karir dan jalur ke sasaran tersebut. 5. Pengembangan karir atau career development. Pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Saya kembalikan ke moderator. Silakan kepada pemateri selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi orientasi okupasi dan mengidentifikasi keterampilan.
Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan jangka karir merupakan satu hal atau nilai yang tidak akan membuat seseorang berhenti jika pilihan karir sudah dijatuhkan. Berdasarkan pada telaahnya tentang tamatan MIT, Seychen dalam Whistler tahun 1988 kompetensi manajerial sebagai suatu jangka karir, kreativitas sebagai suatu jangka karir, otonomi dan kemandirian sebagai jangka karir. Ada yang tampaknya terdorong oleh kebutuhan untuk menjadi diri mereka sendiri. Terakhir, keamanan sebagai jangka karir. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, kerangka perencanaan karir. Melalui perencanaan karir, seseorang mengevaluasi kemampuan dan minatnya, mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktivitas pengembangan praktis. Fokus utama perencanaan karir haruslah pada matching tujuan pribadi dan kesempatan yang tersedia secara realistis. Perencanaan karir sepatutnya tidak hanya terkonsentrasi pada kesempatan promosi. Di beberapa titik, perencanaan karir perlu pula terfokus pada pencapaian keberhasilan psikologis yang tidak harus memerlukan promosi. Menurut Shimamura 2004. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tahap perkembangan karir dalam organisasi. Karir di masa lalu dianggap merupakan suatu yang sulit untuk diprediksi karena ada faktor yang sukar atau dikendalikan. Uncontrolled dari perilaku manusia sebagai aktor utama dalam karir dan penentu karir dalam organisasi. Tetapi menurut Shimamura pada tahun 2004, beberapa penelitian terakhir menunjukkan bahwa karir melalui rangkaian fase atau tahap yang relatif dapat diprediksi, dimulai dengan eksplorasi dan investigasi awal terhadap kesempatan karir dan diakhiri dengan pensiun. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kami. Peran fungsi sumber daya manusia dalam perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir tidak terlepas dari kesatuan manajemen di dalam suatu organisasi. Di dalam organisasi, peran ini dimainkan oleh fungsi sumber daya manusia sebagai penanggung jawab berbagai aktivitas yang terkait dengan penarikan, pengembangan dan karir masyarakat karyawan di suatu organisasi. Dan manajemen karir merupakan proses berkelanjutan mengenai penyiapan, pengimplementasian, dan monitoring rencana karir yang dilakukan individu atau dalam hubungannya dalam jenjang karir yang ditetapkan organisasi. Dalam kurung Bernardin and Russell 1993. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Selanjutnya kita masuk ke sesi jawab. Saya persilakan kepada audiens mengajukan pertanyaan.
dipersilakan. Silakan. Ya, baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Muslim dari perwakilan dari Komite 2. Di sini saya akan bertanya tentang pada slide ke-8 yang dimana membahas tentang tahap pengembangan karir di dalam organisasi. Nah, langsung saja, jadi tes. Ada suara aku? Ada. Ya baik, langsung saja. Pertanyaannya itu yang pertama, apakah selalu diperlukan perpindahan posisi atau organisasi untuk pengembangan karir yang optimal? Dan bagaimana identifikasi keterampilan yang perlu dikembangkan dalam pengembangan karir? Mungkin itu dari saya. Moderator, sekian. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin untuk lebih jelasnya pertanyaannya bisa dikirim ke grup. Siap. Terima kasih, moderator. Siap. Selanjutnya saya persilakan kepada perwakilan kelompok lain yang ingin bertanya. Saya moderator Binsa Andriani. Dipersilakan. Baik, perkenalkan saya atas nama Lisa Andriani dari perwakilan kelompok 4. Pertanyaan saya itu ada di slide 8. Bagaimana pendapat Anda tentang karir di masa lalu dan karir pada masa kini? Dan apakah keduanya dapat dijadikan pengembangan di masa depan ataukah karir keduanya sulit untuk dikendalikan? Sekian. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dikirim ke grup. Kita aktifkan untuk 3 orang jadi 1 orang lagi. Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya. Bagaimana, masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya persilakan Ibu untuk menunjuk. Baik, kita berlakukan ini ya. Terima kasih moderator sebelumnya. Jadi kita berlakukan kalau sedikit audiens yang bertanya. Jadi mungkin saya berlakukan aturan bahwa mungkin saya akan tunjuk beberapa ya. Karena saya mau tahu tingkat pemahamannya dari materi yang ada itu bagaimana. Ya, jangan sampai diskusi ini juga tidak memberi manfaat yang lebih kita lakukan secara daring. Ya, jadi mungkin saya mulai saja. Ada 2 orang ya yang saya persilahkan ya. Nuraira Rahma, ada Nuraira? Nuraira, ada? Ada Bu. Oke, Nuraira dan 1 Muhammad Miftahul. Silakan, apa kira-kira yang ingin kalian tanyakan ya? Mungkin banyak pertanyaannya kalian ya, tapi mungkin tidak punya keberanian untuk berbicara atau ragu-ragu ya, jangan mau diskusi, harus berani ya. Oke, silakan. Baik, berhubung itu sudah menunjuk 2 orang untuk bertanya, jadi saya persilakan kepada saudari Nuraira Rahman. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Nuraira Rahman dari kelompok 3. Adapun pertanyaan saya itu, dalam pengembangan karir, kapan dikatakan seseorang telah mencapai keberhasilan karirnya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dikirim ke grup. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Muhammad Miftahul untuk mengajukan pertanyaan.
Siapa saran? Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan moderator. Yang saya ingin ditanyakan di sini mengenai materi pada pedoman 5. Kan sini dijelaskan oleh pemateri bahwa ada dua faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail mengenai faktor-faktor dua faktor ini, dan mengapa bisa kita katakan bahwa dua faktor ini menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan. Mungkin itu dari saya, moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Jadi itulah tadi beberapa pertanyaan dari jadi atas kamera audiens jika silakan yang ingin menjawab atau menambahkan sebelum dijawab oleh pemateri. Terima kasih. Moderator ingin menjawab. Ya, dipersilakan, saudara Richard. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muslim, di mana pertanyaannya itu, apakah selalu diperlukan perpindahan posisi atau organisasi untuk pengembangan karir yang optimal, dan bagaimana identifikasi keterampilan yang perlu dikembangkan dalam pengembangan karir? Baik, saya akan menjawab. Tidak perlu diperlukan perpindahan posisi atau organisasi untuk pengembangan karir optimal. Pengembangan dapat terjadi melalui pengalaman, pertumbuhan dalam peran yang sama, atau melalui peningkatan keterampilan dan tanggung jawab. Dan bagaimana identifikasi keterampilan yang perlu dikembangkan dalam pengembangan karir. Identifikasi keterampilan yang perlu dikembangkan melibatkan evaluasi diri, di mana evaluasi diri itu kita memahami apa kemampuan kita dulu, terus tinjau pencapaian kekuatan dan kelemahan Anda, terus umpan balik dari rekan kerja, minta umpan balik dari rekan kerja atau maupun atasan mengenai kinerja Anda. Terus kita berfokus pada area yang perlu diperbaikan atau dikembangkan. Terus mungkin hanya itu pemahaman saya. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari saudara Ical. Bagaimana dengan saudara Muslim? Apakah sudah sepakat dengan jawaban yang diberikan atau masih mau disahkan? Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah dijawab pertanyaan saya. Namun, mohon maaf, sedikit sanggahan dari saya. Tadi sempat disinggung mengenai tidak perlu adanya perpindahan posisi untuk melanjutkan pengembangan karir. Jadi, menurut saya, bagaimana jika seseorang ingin mempromosikan dirinya untuk naik ke levelnya atas, apakah itu tidak termasuk dari pengembangan karir? Karena kan setiap organisasi
jelas mengapa komentar mengatakan tidak perlu adanya perpindahan posisi. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Jadi nanti saya lanjut. Mungkin bisa dijelaskan dulu mengapa komentar tadi mengatakan bahwasanya perpindahan posisi itu tidak perlu dalam pengembangan karir. Sedangkan dalam perusahaan itu harus ada perpindahan posisi untuk mengasah karir seseorang. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih moderator dan terima kasih atas jawaban dari Mama Ijan. Saya para moderator. Baik, itulah tadi sedikit sanggahan dari saudara Muslim. Bagaimana dengan saudara Ican? Apakah sudah mau ditanggapi? Atau kita pendek? Maksudnya ini perpindahan dari tempat A ke tempat B begitu. Posisi tempat A ke tempat B yang lebih tinggi begitu. Di sini pertanyaan saya ada dua yang dituju. Yang pertama tadi, yang pertama itu perpindahan posisi naik ke level jabatan yang tinggi, dan poin kedua itu perpindahan posisi dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain. Itu mungkin. Sekian, moderator. Bagaimana dengan saudara Ican? Apakah sudah mau ditanggapi? Atau mungkin ada yang teman-teman yang mau menambahkan terkait dari sanggahan dari saudara Muslim? Jawab Mi dulu pertanyaan. Oke, moderator mungkin bisa saya tambahkan. Baik Ibu, dipersilakan Ibu. Oke, baik. Jadi saya mau kembali dulu ke pertanyaan Muslim. Ini perpindahan posisi dalam artian di posisi yang sama, di perusahaan yang sama, atau perpindahan posisi dalam artian dia promosi di perusahaan yang sama atau perusahaan lain. Kan kalau kita maknai ini perpindahan posisi kan bisa beberapa makna ya, apakah dia berpindah posisi dengan jabatan yang sama atau dia berpindah posisi dengan maksud adalah promosi. Mungkin yang kedua itu perpindahan posisi ke promosi perusahaan yang sama, namun pada posisi yang berbeda. Misal dia dari bawahan staff, dia mau naik ke jenjang manajer. Kan ada namanya promosi dulu, jadi itu saya tanyakan dulu. Oh ya, oke, baik. Berarti maksud dari pertanyaannya adalah perpindahan promosi dalam konteks perpindahan posisi dalam konteks promosi, ya. Jadi kalau konteksnya promosi, ya itu memang sangat dibutuhkan, baik itu baik itu untuk perkembangan karir individu maupun perkembangan dalam organisasi. Kenapa kita menyimpulkan itu baik, bahwa betul tadi yang dikatakan bahwa untuk mencapai karir puncak itu sangat diperlukan. Ya, namanya kita ini bekerja dari level yang paling bawah menuju ke puncak level yang tertinggi, itu pasti ada beberapa tahapan yang kita lalui. Itulah yang disebut dengan promosi. Kalau kita naik dari level 1 ke level berikutnya yang lebih tinggi. Nah, kalau manfaatnya itu ya sangat banyak untuk perkembangan karir, bisa dalam perkembangan karir dalam perusahaan itu sendiri, atau bisa kita untuk perkembangan karir di perusahaan lain. Misalnya kan kalau kita sudah memegang suatu jabatan dan kinerja kita bagus, otomatis perusahaan lain itu akan melirik kita, dan di mana itu bisa kita direkrut dengan perusahaan lainnya. Nah, jadi kalau kembali lagi dalam perencanaan dan pengembangan karir, ya, jadi perpindahan posisi dalam hal promosi itu sangat penting dan sangat dibutuhkan, baik itu oleh individu maupun perusahaan. Kalau untuk perusahaan apa manfaatnya? Ya, otomatis dia menempatkan, kalau dia memproduksi, tentunya orang
orang itu punya kompetensi yang baik, punya keahlian yang baik, dan punya kinerja yang baik. Nah, kalau kita mempekerjakan orang dengan standar seperti itu, otomatis organisasi juga akan memaksimalkan performance-nya, ya, baik itu mau performance dalam mempertahankan perusahaannya atau performance dalam mendapatkan profit atau keuntungan. Ya, jadi dua-duanya baik ya untuk perpindahan, baik itu untuk individu maupun untuk kelompok. Mungkin tadi yang ditangkap oleh Rizaldi adalah perpindahan posisi dengan level yang sama. Ini ada juga seperti itu. Jadi ada yang namanya rotasi, ya, rotasi. Kalau rotasi itu berarti perpindahan posisi yang sama di perusahaan yang sama, ya. Kita namanya perpindahan tetap, tunjangan tetap, dan semuanya tetap seperti sedia kala. Dia hanya berpindah pekerjaan, berpindah tanggung jawab. Nah, itu kalau bisa dibilang itu penting, ya itu penting juga sebenarnya untuk pengembangan karir individu. Karena apa? Kalau kalian berpindah posisi dari pekerjaan A ke B, otomatis kalian menambah wawasan, ya, menambah wawasan. Yang tadinya hanya tahu pekerjaan A, akhirnya dipindah posisikan atau pertukaran posisi, perpindahan posisi, kalian akan tahu pekerjaan peluang untuk bisa dipromosikan karena perusahaan menilai bahwa karyawan ini sudah berapa kali saya pindah posisikan, sudah saya pindahkan posisinya beberapa bagian, otomatis dia sudah tahu pekerjaan semua bagian. Alangkah baiknya dia bisa dipromosikan karena dia sudah tahu pekerjaan setiap bagian, dan orang-orang yang seperti ini biasanya memiliki potensi yang lebih daripada karyawan yang tidak pernah sama sekali dipindahkan. Nah, itu mungkin ya jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Jadi saya rasa untuk jawaban yang Ibu tadi sudah cukup, dan untuk pertanyaan dari saudara Muslim sudah clear. Selanjutnya, sebelum kelompok satu menjawab, saya persilakan jika ada audiens yang ingin menambahkan jawaban. Saya persilakan. Menjawab pertanyaan yang kedua. Moderator, kejawab ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa Andriani. Bagaimana pendapat Anda tentang masa lalu dan karir pada masa kini, dan apakah keduanya dapat dijadikan pengembangan di masa depan atau karir keduanya sulit untuk dikendalikan? Perencanaan karir di masa lalu untuk menjadi pengalaman, sedangkan perencanaan karir di masa kini untuk mengarahkan tujuan karir untuk sukses. Dan saya rasa itu keduanya tidak sulit untuk dikendalikan ketika dilakukan bersama-sama. Dan ada juga tambahan dari Mirna. Mungkin bisa diulang, suaranya tidak kedengaran tadi. Saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa Andriani. Bagaimana pendapat Anda tentang karir di masa lalu dan karir pada masa kini, dan apakah keduanya dapat dijadikan pengembangan di masa depan ataukah karir keduanya sulit untuk dikendalikan? Jawabannya, perencanaan karir di masa lalu untuk menjadi pengalaman, sedangkan perencanaan karir di masa kini untuk mengarahkan tujuan karir untuk sukses. Dan saya rasa itu keduanya tidak sulit untuk dikendalikan ketika dilakukan bersama-sama. Dan ada juga tambahan jawaban dari Mirna.
Baik, saya persilakan kepada Saudara Mirna untuk menambahkan jawaban. Baik, bahwa karir pada masa lalu dan masa kini memiliki perbedaan konseptual dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam tuntutan pasar kerja. Namun, memahami pengalaman masa lalu dapat menjadi landasan yang berharga untuk pengembangan karir di masa depan, asalkan dapat disesuaikan dengan dinamika zaman dan keterampilan yang diperlukan. Terima kasih. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok 1. Bagaimana dengan Saudari Lisantriani? Apakah sudah sepakat dengan jawaban yang diberikan atau masih ingin disanggah? Baik, terima kasih atas jawaban yang diterima. Saya terima. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Siti Nur Fatimah untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nuraida Rahman. Pertanyaannya, dalam pengembangan karir kan dikatakan karir seseorang itu telah dikatakan berhasil. Keberhasilan karir seseorang dapat diukur melalui berbagai faktor yang mencangkup pencapaian tujuan profesional, kepuasan kerja, keseimbangan hidup kerja, dan pengakuan dari rekan kerja atau atasan. Indikator kesuksesan karir juga dapat mencakup kenaikan pangkat, tanggung jawab yang lebih besar, pengembangan keterampilan, serta kecocokan antara tujuan pribadi dan pencapaian profesional. Penting untuk diingat bahwa definisi kesuksesan karir bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda bagi setiap individu. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok 1. Bagaimana dengan Saudari Nuraida Rahman? Apakah sudah sepakat dengan jawaban yang diberikan? Baik, saya terima. Baik, jadi sisa satu pertanyaan. Saya persilahkan kepada audiens yang ingin menambahkan jawaban sebelum dijawab oleh kelompok 1.
Saya Dokter Muka Jakit tahun Ramadan. Baik, dipersilakan. Baik, pertanyaannya, jelaskan lebih detail mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan dalam tahap-tahap pengembangan karir individu. Jawabannya itu yang pertama, mengidentifikasi orientasi okupasi. Orientasi okupasi adalah pelatihan untuk mengidentifikasi lingkungan tempat kerja. Teori yang dikembangkan oleh John Holland mengatakan personal dalam menetapkan jenis orang tertarik orientasi logis. Yang kedua, orientasi penyelidikan. Yang ketiga, orientasi sosial. Yang keempat, orientasi konvensional. Yang kelima, orientasi kewirausahaan. Dan yang terakhir itu orientasi artistik. Yang kedua, faktor yang kedua mengidentifikasi keterampilan, yaitu kinerja yang berhasil tergantung bukan hanya untuk motivasi melainkan juga kemampuan untuk mendapatkan kemampuan dalam suatu tugas dan pekerjaan agar dapat mengembangkan karir secara optimal. Maka seseorang atau karyawan dapat memperolehnya melalui yang pertama suatu latihan, yang kedua kecerdasan dan bakat khusus, dan yang ketiga itu mengidentifikasi jangka karir. Pertanyaan kedua, mengapa mengidentifikasi keterampilan dan mengidentifikasi orientasi okupasi menjadi faktor yang mempengaruhi pilihan dalam pengembangan karir? Karena dalam merencanakan suatu karir untuk diri sendiri atau orang lain adalah belajar sebanyak mungkin tentang minat, kecerdasan, dan keterampilan orang itu. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Saudari Fitri. Bagaimana dengan Saudara Miftahul? Apakah sudah suka dengan jawaban yang diberikan atau masih ingin disanggah? Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya terima. Baik, izin Bu, sudah semua dijawab pertanyaannya. Ibu, mohon maaf Bu, izin kesulit Bu. Oke, baik. Sesi kedua, silakan Agil. Dan saya juga mau mengajukan pertanyaan, tapi mungkin terakhir. Ya. Sesi kedua, silakan. Baik, selanjutnya kita buka sesi kedua. Saya persilakan kepada audiens atau perwakilan kelompok yang ingin bertanya. Dipersilakan. Izin moderator. Ya, saya persilakan kepada Saudara Amri Muhammad. Baik, terima kasih atas kesempatan yang tadi. Diberikan oleh kakak moderator. Dari pertanyaan saya ini dalam pengembangan karir individu ada yang namanya sebuah terjadi biasa sebuah atau masalah. Dalam mengatasi masalah, apakah pemateri bisa menjelaskan atau memberikan sebuah gambaran bagaimana kita ini mengatasi sebuah masalah dalam pengembangan karir individu. Mungkin itu moderator saya kembalikan. Baik, itulah tadi pertanyaan dari Saudari Amri Muhammad terkait permasalahan dalam pengembangan karir individu. Selanjutnya saya
persilakan kepada audiens yang ingin bertanya. Bisa langsung dijawab untuk pertanyaan dari Amar. Moderator. Bisa moderator. Kenapa? Mau jawab pertanyaan dari Amar. Ya, dipersilakan. Ya, masalah dari pengembangan apa tadi pertanyaan tak, Amar? Masalah ya karir individu. Ya. Menurutku itu masalah dalam pengembangan diri yang sering ditemui adalah sulitnya meninggalkan zona nyaman sehingga pengembangan diri akan terhenti. Kayak monoton saja, kayak di situ tok saja, bahkan dapat menyebabkan seorang individu tidak dapat berkembang. Nah, hal ini ketika diteruskan lama kelamaan akan menyebabkan kita ketinggalan upgrade diri yang seharusnya kita perbarui. Dan solusinya itu adalah kita harus berani dalam meninggalkan zona nyaman. Kita akan bergerak secepat menemukan zona baru agar kita dapat mengembangkan potensi dari dalam diri sehingga nantinya potensi diri kita dapat terupgrade. Begitu, Ahmad. Baik, bagaimana dengan Saudari Amri? Apakah sudah sepakat dengan jawabannya atau masih sangat? Baik, Persilakan. Jawaban yang diberikan oleh kakak pemateri. Sedikit saya ingin menanggapi terkait solusinya tadi. Bagaimana seseorang ini bisa dengan dirinya sendiri untuk bangkit dari zona nyamannya atau keluar dari zona nyamannya tanpa adanya sebuah tendensi atau intervensi dari orang lain begitu. Bagaimana orang itu bisa keluar dari zona nyamannya tanpa adanya sebuah intervensi dari orang lain? Mungkin itu moderator. Baik, itu tadi sedikit bagaimana dengan pemateri atau mungkin teman-teman yang ingin membantu menjawab. Saya persilakan. Langsung ya. Begini, supaya apa lagi namanya? Supaya kayak terhindar kayak keluar dari zona nyaman, yaitu dimulai dulu dari kita sendiri. Seperti kayak kayak diberikan kesadaran diri kita sendiri bahwa kalau kayak itu terus mau dilakukan kayak begitu-begitu tok dikit terus. Itu yang maksud. Bagaimana ini cara orang kalau tidak ada intervensinya dari orang lain, kayak misalkan tidak ada dari dorongan dari pimpinannya dari sebuah perusahaan, memang dia bisa keluar dari zona nyamannya begitu. Kembalikan moderator. Baik, bagaimana dengan pemateri atau mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi terkait sanggahan dari Saudara Amri? Izin moderator. Ya, saya persilakan. Begini kan, kalau semisal tidak ada intervensi lain, kan ada para petinggi, bisa sendiri yang saya bilang tadi kelompok Nasriani bahwa tidak bisa dari zona kita sendiri yang itu ada kalau sini tetap situ di situ tidak bakalan bisa berkembang. Kalau tetap di zona nyaman tidak bakal bisa berkembang untuk bisa move dari situ, tidak bisa pindah
untuk lebih berkembang lagi. Makanya harus diawali dengan kesadaran diri sendiri. Walaupun tidak ada tidak ada intervensi dari orang lain, kita sendiri yang harus mengembangkan diri, mau keluar dari zona nyaman. Begitu saudara. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, itu tadi sedikit tambahan dari saudara Ayu. Gimana dengan Rimawar? Moderator Agil, saya tambahkan mungkin ya. Ya baik Ibu, saya persilakan Ibu. Ya, jadi saya mau tanya dulu ke Amri, maksudnya intervensi itu dari mana? Dari perusahaannya kita atau dari pihak internalnya kita sendiri atau dari pihak lain? Dari pihak perusahaan mungkin Bu, karena ini kan tahapan pengembangan karir dalam sebuah organisasi. Oke, jadi maksudnya, maksud dari pertanyaanmu ini adalah bagaimana kita mengembangkan karir kalau ada intervensi yang kita hadapi, begitu ya? Maksudnya seperti itu? Saya tangkapnya sih seperti itu, atau dalam pengembangan karir kita merasa sudah berada di zona nyaman, tapi bagaimana selanjutnya jika kita menghadapi yang namanya intervensi, gitu ya maksudnya ya? Oke, jadi gini, intervensi itu kan sama dengan tekanan, ya, sama dengan tekanan, baik itu tekanan dari rekan kerja, baik itu tekanan dari atasan, baik itu tekanan dari luar, mungkin ya yang tidak berhubungan dengan atasan. Ya, saya rasa kalau seorang karyawan yang ingin mengembangkan karir harus kuat menghadapi yang namanya tekanan. Ya, sering mungkin kalian lihat, pernah mungkin kalian lihat bahwa ada iklan lowongan pekerjaan yang mensyaratkan di situ bahwa menerima karyawan yang bersedia bekerja di bawah tekanan. Mungkin ada yang pernah sekilas membaca syarat dari penerimaan karyawan di iklan-iklan lowongan? Pernah enggak baca bahwa menerima karyawan dengan syarat bisa bersedia bekerja dalam tim, bersedia bekerja di bawah tekanan? Pernah enggak? Ada enggak salah satu di sini yang pernah membaca? Ya, oke. Jadi sebenarnya tekanan atau intervensi itu sebenarnya adalah pemicu untuk kita selalu menemukan ide atau menemukan jati diri kita, ya. Jadi bagaimana kita menghadapi tekanan dalam pengembangan karir, kita harus buktikan bahwa sekalipun kamu mengintervensi atau menekan saya, itu tidak akan berpengaruh dalam diri saya, karena saya mau bekerja lebih baik, ya. Walaupun kita berada di zona nyaman misalnya, ya, terus kita mendapat tekanan, jalani saja, ya, karena itu adalah bagian dari pekerjaan. Tidak ada pekerjaan yang tidak ada tekanan atau intervensinya. Ya, apalagi kalau kalian ini baru masuk dalam lingkungan perusahaan, baru masuk dalam lingkungan pekerjaan, ya, sedikit atau banyaknya yang kalian hadapi dalam pekerjaan yang namanya intervensi atau tekanan itu ada, ya. Yang jelas kalian tidak diintervensi secara pribadi, tapi kalau diintervensi secara pekerjaan dan itu jalurnya benar, ya, saya rasa kalian harus hadapi, ya, karena itulah salah satu proses dalam tahap pengembangan karir. Bagaimana kalian ditempa artinya bagaimana kalian dikader, ya, istilahnya bisa kita bilang kader, ya. Karena salah satu tantangan atau intervensi itu adalah salah satu pembentukan diri kita yang lebih mau lebih siap menghadapi hal-hal yang di luar dugaan. Ya, jadi saya rasa kalau berbicara mengenai intervensi atau tekanan, ya dalam dunia kerja pasti ada, ya.
tapi secara itu berjalan sesuai dengan konteksnya dan intervensi itu tidak menyerang dari pribadi kita, ya hadapi saja. Kalau kalian merasa bahwa tekanan atau intervensi yang perusahaan ini sudah pribadi mencari pekerjaan yang tidak mengintervensi. Jadi itu tidak gini. Kalian merasa bahwa sudah nyaman sebenarnya mengembangkan karir saya, intervensi atau tekanan terhadap diri pribadi saya itu selalu ditekan atau selalu diintervensi secara pribadi, menyerang pribadi saya. Yaitu sebaiknya Anda ambil langkah untuk berpindah. Tapi kalau intervensinya adalah dalam konteks pekerjaan, itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan karir Anda, karena bagaimana Anda bisa melewati tekanan itu dalam dunia kerja, itulah salah satu penilaian yang akan kalian dapatkan untuk menuju karir yang lebih baik, ya. Jadi tekanan itu ada dua, mau itu tekanan secara pribadi atau tekanan atau intervensi secara pekerjaan. Nah, kita lihat dulu kalau pekerjaan harus dilalui, karena ini cara penilaian dari perusahaan bagaimana kita bisa melewati hal-hal yang seperti itu. Kuat tidak ini karyawan? Bagaimana kita mempromosikan orang yang baru mendapat tekanan dalam pekerjaannya sudah merasa tidak nyaman. Nah, itu salah satu penilaian yang tidak baik, tidak baik. Nah, kalau tekanan kerja terus kita tidak saja itu yang masuk ke area saya pribadi, itu sebaiknya kalian berpikir untuk mengembangkan karir di tempat lain, ya. Mungkin itu dari saya, ya. Semoga bisa dipahami. Baik, itulah tadi jawaban dari Ibu. Saya rasa untuk pertanyaan dari Saudara Amri Muammar sudah clear. Selanjutnya saya persilakan jika ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, baik, sebentar moderator, saya mau kembali bagaimana bisa dipahami itu akan nantinya. Bagaimana dengan Saudara Amri? Sudah sepakat? Sepakat, moderator. Oke, baik. Ini masih ada pertanyaan ya, Agil, ya? Ada yang belum dijawab ya? Sudah semua, Ibu. Oh, sudah semua, ya. Oke, kalau gitu saya, tapi ini sudah ter-record kan ya? Di-record ya? Sudah, Bu. Iya, Ibu. Kalau satu ya, di-record ya. Nanti upload di YouTube, perwakilan satu saja. Nanti linknya di YouTube supaya semua bisa lihat. Jadi saya cukup dulu untuk diskusi ini, dan semoga apa yang didiskusikan hari ini tidak sedikit banyak itu memberikan atau menambah mengenai pengembangan karir. Ya, saya lebih efektif seperti ini karena pertanyaannya itu lebih banyak, dan ada yang bertanya itu kayaknya suku-suku kalau ada satu ya. Nah, saya jadi tidak mengerti apakah kalian paham atau tidak. Tapi kalau seperti ini kan paling tidak kita ada sanggahan atau ada pendapat lain, itu kita bisa sharing ya. Jadi untuk kelompok satu, terima kasih ya, cukup baik, dan pertanyaan atau jawaban yang diberikan dan pertanyaan dari audiens sangat baik ya, tidak keluar dari konteks, dan saya harap untuk kelompok berikutnya bisa lebih baik lagi ya, bisa lebih maksimal lagi, dan semua wajib hadir. Oke, baik, saya kembalikan dulu ke moderator. Agil, silahkan untuk menutup diskusi ini, dan seperti itu. Baik, berhubung semua pertanyaan sudah diselesaikan,
Demikianlah presentasi kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ambil alih ya. Ya, oke, semangat sekali Muslim. Padahal di rumahnya lagi hujan deras ya. Iya Bu, kalau terserah diberi-kira suara Bu. Oh iya betul juga. Oke, baik adik-adik sekalian, karena jamnya juga sudah hampir selesai, kita akhiri saja. Dan jangan langsung bisa ini upload ya mungkin linknya Tuhan kasih sekali dan insya Allah ketemu pekan depan dan jangan masih mengabari untuk di Sopok 2. Saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.